konsumsi gula di Asia Tenggara ini kita termasuk negara yang tertinggi begitu ya. Kemudian untuk sebagaimana diketahui ini kan gula juga dapat memberi manfaat namun juga terdapat risiko. Nah, apakah Anda bisa menerangkan risiko yang paling besar dari mengkonsumsi gula berlebihan selain diabetes ini apa? Ya, sebenarnya gula ini adalah bagian dari zat gizi yang sangat dibutuhkan tubuh ya, kaitannya dengan kalori, aktivitas, dan pembangun. Nah, kadar normal kita harusnya mengonsumsi makanan yang mengandung gula itu pada 10 gram per hari, batas normal. Tetapi untuk kita seringkali lebih dari 50 gram. Nah, kalau 50 gram dan lebih dari 50 gram, itu sudah termasuk konsumsi gula yang berlebih. Dan 10% mestinya dari kilokalori ya, 200 kilokalori, itulah kewajaran yang seharusnya dikontrol oleh negara-negara di dunia dengan standar normal. Nah, di kita, kalau secara masyarakat biasanya 4 sendok ya, ukurannya 4 sendok makan gula per hari. Kalau lebih dari itu berarti kita hati-hati, apalagi di atas usia 40 tahun yang metabolismenya sudah mulai terganggu, aktivitas fisik berkurang, dan resiko penyakit tidak menular akan tinggi. Kalau tidak dilakukan dan dikontrol pada kadar tertentu ini, maka kita akan berdampak tingginya resiko penyakit lain. Kita mengenal diabetes itu sebagai the mother of disease atau ibu dari segala penyakit. Nah, tentu kalau sudah kena diabetes, gampang sekali terjadi gangguan kesehatan lain seperti stroke, gangguan ginjal, nanti juga kaitan dengan penyakit jantung, dan kasus-kasus penyakit tidak menular lain yang berdampak karena semua rendahnya metabolisme yang memang daya serap tubuh yang terbatas karena kadar gula tinggi di dalam darah kita. Nah, maka itu cara untuk melakukan pengetahuan ya tentu memeriksakan diri. Kalau misalnya kita di bawah 140 mg per desiliter, nah itu tandanya kita aman. Tapi lebih dari itu, apalagi lebih dari 200 mg per desiliter, tandanya kita sudah masuk ke diabetes dan kita harus waspada dengan juga konsultasi ke tenaga kesehatan. Dan yang paling penting adalah lifestyle itu sendiri, hindari makanan, tetapi juga ada peran pemerintah berkaitan juga dengan regulasi, cukai, berkaitan juga dengan ingredients makanan tadi, dan juga bagaimana kendali promosi makanan yang mengandung gula tinggi, Bung Timothy. Oke, terakhir Pak Hermawan, untuk imbauan kepada masyarakat terutama orang tua, bagaimana sejak dini dapat mengawasi konsumsi aneka ragam makanan yang berkadar gula tinggi? Baik, nah kita tuh memang sekarang berhadapan dengan tingginya resiko gula pada anak ya. Diabetes pada anak ini sudah mulai terjadi, dan di Indonesia di Tenggerai ini kasusnya cukup tinggi. Maka mulai dari anak-anak kalau bisa jangan dibiasakan untuk konsumsi yang manis. Kalau dari anak, bayi, balita itu sudah mendapatkan rasa manis, maka remaja dan dewasanya dia tetap berkeinginan untuk menikmati makanan yang manis. Dan tentu saja sebenarnya pemanis itu bisa didapat tidak hanya dari gula yang memang kita berisiko kesehatan ini, tapi gula yang berasal dari sumber yang lebih tidak menyebabkan diabetes atau risiko minimum. Seperti gula dari kurma, misalnya gula dari kelapa, atau dari stevia, itu sangat membantu untuk mensubsidi rasa, sehingga kita dari kecil, dari anak dan remaja, kita tidak harus tumbuh dengan ketergantungan. Karena gula terkadang bisa membuat edik perilakunya, Bung Timothy. Baik, tentunya pembatasan gula sejak dini sangat diperlukan untuk mencegah dari adanya hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra untuk waktunya di NTV Today. Sehat selalu.